Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Khairul Ardiansyah dari PGSD 02. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen kurikulum. Kurikulum merupakan suatu alat atau sistem yang ada dalam pendidikan. Sebagai alat pendidikan, kurikulum mempunyai komponen-komponen yang saling mendukung satu sama lain untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Subhandiah membagi komponen kurikulum menjadi 5, yaitu tujuan, isi, strategi, media, dan proses. Sedangkan menurut Nasution, komponen kurikulum ada 4, yaitu tujuan, bahan pelajaran, proses, dan penilaian. Kemudian berikut uraian secara singkat mengenai komponen-komponen kurikulum tersebut. 1. Komponen tujuan. Tujuan merupakan hal penting dalam proses pendidikan, yaitu hal yang ingin dicapai secara keseluruhan yang meliputi tujuan domain kognitif, yaitu tujuan yang mengarah pada pengembangan akal dan intelektual peserta didik. Tujuan domain efektif, yaitu tujuan yang mengarah pada pergerakan hati nurani pada peserta didik. Tujuan domain psikomotor, yaitu tujuan yang mengarah pada pengembangan keterampilan jasmani peserta didik. 2. Komponen isi dan struktur program atau materi. Komponen isi dan struktur program atau materi merupakan bahan yang diprogramkan guna mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Uraian bahan pelajaran inilah yang dijadikan dasar pengambilan bahan dalam setiap belajar mengajar di kelas oleh pihak guru. Penentuan pokok-pokok dan sub-sub pokok bahasan didasarkan pada tujuan instruksional. 3. Komponen media atau sarana dan prasarana. Media merupakan sarana prasarana dalam mengajar. Sarana dan prasarana atau media merupakan alat bantu untuk memudahkan pendidik dalam mengaplikasikan isi kurikulum agar lebih mudah dimengerti oleh peserta didik dalam proses belajar mengajar. 4. Komponen strategi belajar mengajar. Dalam proses belajar mengajar, seorang pendidik perlu memahami suatu strategi. Strategi menunjuk pada suatu pendekatan, metode, dan peralatan mengajar yang diperlukan. Strategi mengajar lebih lanjut bisa dipahami sebagai cara seorang pendidik dalam mengajar. Dengan demikian, strategi di sini mempunyai arti komprehensif yang mesti dipahami dan diupayakan untuk mengaplikasikannya oleh seorang pendidik sejak dari mempersiapkan 4 pengajaran sampai proses evaluasi. 5. Komponen proses mengajar. Komponen ini sangatlah penting dalam suatu proses pendidikan. Tujuan akhir proses mengajar adalah terjadinya perubahan tingkah laku peserta didik menjadi manusia yang baik. Komponen ini erat kaitannya dengan suasana belajar di dalam ruangan kelas maupun di luar kelas. Upaya seorang pendidik untuk menumbuhkan motivasi dan kreativitas dalam belajar merupakan langkah yang tepat. Komponen proses ini juga berkaitan dengan kemampuan pendidik dalam menciptakan suasana pengajaran yang kondusif agar efektivitas tercipta dalam proses pembelajaran. 6. Komponen evaluasi dan penilaian. Untuk melihat sejauh mana tingkah keberhasilan dalam pelaksanaan kurikulum, maka diperlukan evaluasi. Mengingat komponen evaluasi ini sangat berhubungan erat dengan semua komponen lainnya, maka dengan cara evaluasi atau penilaian ini akan mengetahui tingkat keberhasilan dari semua komponen.
Dalam mengevaluasi, biasanya pendidik akan mengevaluasi dengan materi atau bahan pelajaran yang sudah ditetapkan atau paling tidak yang akan dikaitkan dengan materi yang sudah diajarkan. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.